Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Crush of Net channel. Unlock the secret of Net for you. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Vita. Teorema Vita ini merupakan salah satu pembahasan yang ada di bab polinom matematika tingkat lanjut kelas 11. Teorema Vita ini berisi tentang sekumpulan rumus yang menghubungkan antara koefisien pada polinom tersebut dengan penjumlahan dan perkalian dari nilai akar-akarnya tanpa harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai dari tiap akarnya. Waktu kita belajar di kelas 10 pada persamaan kuadrat, jika ada X1 dan X2 yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita bisa tahu hasil penjumlahan X1 ditambah X2 tanpa kita cari tahu terlebih dahulu berapa nilai X1 dan berapa nilai X2 dengan menggunakan rumus ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, di mana B-nya ini adalah koefisien dari X dan A-nya merupakan koefisien dari X kuadrat. Begitupun dengan perkalian akar-akar X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, di mana C-nya merupakan konstanta dari persamaan kuadrat dan A-nya merupakan koefisien dari X kuadrat. Sebetulnya ini merupakan bagian dari teorema Vita. Teorema Vita ini berisi tentang sekumpulan rumus yang menghubungkan antara koefisien-koefisien pada polinomial dengan hasil jumlah dan hasil perkalian dari akar-akar polinom tersebut. Tanpa kita harus cari tahu berapa nilai X1-nya, berapa nilai X2-nya, dan seterusnya. Itu isi dari teorema Vita. Jadi jika ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan akar-akar persamaan polinomial An kali X pangkat N ditambah An-1 dikali X pangkat N-1 dan seterusnya sampai A1 X tambah A0 sama dengan 0, di mana A0-nya ini merupakan dari konstanta, atau kita bisa ubah namanya. An ini adalah koefisien utama, kita ganti dengan A besar, X pangkat N, dan An-1 ini kita ganti dengan B besar, dan An-2 kita ganti dengan C besar, dan nanti koefisien pada suku yang keempat bisa jadi D besar, suku kelimanya jadi E besar, F besar, dan seterusnya sampai dengan konstantanya tetap A0. Nah, di sini akan berlaku jumlah akar-akarnya X1 jika ditambahkan dengan X2 ditambahkan dengan X3 ditambahkan sampai dengan Xn itu akan sama dengan min B per A, di mana B itu merupakan koefisien dari suku yang kedua dan A merupakan koefisien suku utama dari polinomial tersebut. Dan ada juga rumus untuk jumlah hasil tiap dua akar, artinya X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn-1 dikali Xn, itu berarti rumusnya sama dengan C per A. Dan ada juga untuk jumlah hasil kali tiap 3 akar. Kalau 3 akar berarti X1 ditambah dikali X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 dikali X4, dan seterusnya itu hasilnya sama dengan min D per A. Bahkan, kalau teman-teman pengen nyari jumlah hasil kali tiap 4 akarnya, 5 akarnya, 6 akarnya, 7 akarnya, dan seterusnya itu bisa. Tinggal lihat aja koefisien suku polinomial tersebut. Sampailah pada kita ke hasil kali semua akar-akarnya. X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Xn-1 dikali Xn, itu rumusnya berarti min 1 pangkat N dikali konstanta per koefisien utamanya. Di mana N-nya ini merupakan derajat dari suatu polinomial. N-nya ini berarti kalau genap, berarti dia hasilnya positif, sedangkan untuk N-nya yang ganjil, berarti dia hasilnya negatif. Sebagai contohnya, yang pertama, di sini diketahui X1, X2, dan X3 merupakan akar-akar persamaan dari polinomial 5X pangkat 3 min 10X pangkat 2 plus 2X plus 3 sama dengan 0. Maka tentukan nilai dari yang pertama X1 ditambah X2 ditambah X3, yang kedua perkalian 2 akar-akarnya, dan yang ketiga perkalian dari tiap akar-akarnya. Langkah pertama yang bisa kita kerjakan adalah kita cari tahu dulu nilai A-nya. A-nya itu berarti koefisien utama. Di sini polinomnya berderajat 3, berarti koefisien utamanya itu sama dengan 5. Sedangkan B-nya itu sama dengan min 10. Dan C-nya itu sama dengan 2. Dan konstantanya itu sama dengan 3. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan
Berdasarkan teorema Vita, hasilnya sama dengan min B per A. Di mana B-nya itu adalah min 10 dan A-nya itu adalah 5. Maka 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Dan untuk pertanyaan yang kedua, penjumlahan hasil kali 2 akarnya berarti X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 itu sama dengan C per A, di mana C-nya itu 2 dan A-nya itu 5. Jadi hasilnya 2 per 5. Dan untuk nilai C-nya, perkalian semua akar-akarnya, X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min 1 pangkat N, di mana N-nya itu merupakan derajat polinomial, di sini adalah 3, dikali konstanta per A, koefisien suku utama. Min 1 pangkat 3 berarti hasilnya min dan konstantanya itu adalah 3 per 5. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini diketahui dari suatu polinomial x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus m sama dengan 0 dan akar-akar dari polinomial tersebut adalah x1, x2, dan x3. Di sini juga diketahui bahwa x2-nya itu sama dengan 2. Yang ditanyakannya adalah nilai dari perkalian akar-akar lainnya. Berarti perkalian akar-akar lainnya itu adalah x2 dikali x3. Gimana cara nyarinya? Pertama, kita tentukan dulu di sini nilai-nilai koefisiennya. A di sini sama dengan A di sini merupakan koefisien utama dari polinomial tersebut. A di sini sama dengan 1, sedangkan B sama dengan min 4 dan C sama dengan 1, sedangkan konstantanya itu sama dengan M. Yang ditanyakan itu adalah perkalian akar-akar, berarti kita harus cari tahu dulu rumus untuk perkalian akar-akar. X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min 1 pangkat N dikali konstanta per suku utama. Di mana di sini derajat polinomialnya itu adalah ganjil 3, berarti hasilnya minus. Konstantanya itu adalah M dan koefisien utamanya itu adalah 1. Berarti hasil perkalian akar-akarnya itu sama dengan min M. Nah, di sini ditanyakan X1-nya sudah diketahui sama dengan 2. Yang ditanyakannya adalah X2 dikali X3. Nah, dari sini kita bisa cari tahu hasilnya X2 dikali X3 itu sama dengan min M dibagi 2. Pertanyaannya, berapa itu nilai M? Nilai M bisa kita cari menggunakan teorema faktor, di mana di sini disebutkan bahwa X1 sama dengan 2 itu merupakan akar dari polinomial tersebut, yang berarti bahwa berdasarkan teorema faktor, F2 itu sama dengan 0. Berarti kita akan substitusikan nilai 2 kepada polinomial yang ditanyakan. Bisa menggunakan substitusi langsung atau menggunakan skema Horner. Misalkan kita menggunakan skema Horner, berarti koefisien yang pertama adalah 1, min 4, 1, dan M. Dimana yang akan kita operasikan adalah 2. 1 kita turunkan, berarti 1 dikali 2 itu adalah 2. 2 ditambahkan dengan min 4 itu berarti min 2. Min 2 dikalikan dengan 2 itu berarti min 4. Ditambahkan lagi dengan 1 berarti min 3. Min 3 dikalikan dengan 2 itu berarti min 6. Nah, di sini diketahui bahwa M min 6 itu sama dengan 0. Jika M min 6 sama dengan 0, berarti min 6 pindah ruas ke ruas kanan, M sama dengan plus 6. Berarti dari sini kita bisa peroleh nilai perkalian akar-akar yang lainnya, X2 dikali X3 sama dengan min M dibagi 2, di mana min M-nya itu adalah min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. If you have any question, let me know it. Bye-bye.